Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Wigiasvi Sadrina dan Wahyudi Ramadan akan mempresentasikan tentang translasi, rotasi, dan transformasi. Apa itu transformasi dalam komputer grafik? Transformasi digunakan untuk memindahkan, memutar, dan memperbesar atau merubah bentuk objek grafis. Diterapkan pada objek 2D atau 3D di bidang koordinat. Digunakan dalam bidang animasi, game, pemodelan objek, dan desain visual. Jenis-jenis transformasi geometri, translasi atau menggeser posisi objek, rotasi memutar objek terhadap titik tertentu, skala memperbesar atau memperkecil ukuran objek, refleksi mencerminkan objek terhadap garis, sharing mengubah bentuk objek secara miring. Translasi atau pergeseran objek yaitu menggeser objek tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Rumusnya X sama dengan X tambah TX. Y sama dengan Y tambah TY. TX, TY sama dengan jarak pergeseran pada sumbu X dan Y. Contoh translasi, objek segitiga A 10,10, B 30,10, C 10,30. Translasi vektor 10,20, hasilnya A 20,30, B 40,30, C 20,50. Rotasi atau perputaran objek. Memutar objek terhadap titik asal 0,0 atau titik tertentu. Rumus rotasi 2D terhadap asal X sama dengan X cos kurang Y sin. Y sama dengan X sin tambah Y cos. Contoh rotasi 90 derajat. Objek segitiga A 4,2, B 6,2, C 4,5. Sudut rotasi 90 derajat. Hasil rotasi A min 2,4, B min 2,6, C min 5,4. Kombinasi transformasi urutan transformasi sangat mempengaruhi hasil akhir. Contoh umum di animasi objek digeser lalu diputar. Contoh kombinasi translasi vektor 3,2, rotasi 90 derajat berawal arah hukum jam, titik awal A 2,3, B 4,3, C 2,6. Hasil akhir A, 23, 5,5, min 5,5, B 4,3, 7,5, min 5,7, C 2,6, 5,8, min 8,5. Berikut Oke, selamat datang di tutorial Grafika Komputer Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso, dan hari ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan sebuah transformasi di dalam grafik dua dimensi. Yang dimaksud dengan transformasi di sini adalah bagaimana kita bisa melakukan perubahan terhadap sebuah bentuk dua dimensi. Jadi kalau kita punya mungkin sebuah segitiga, kita bisa mungkin menggesernya, atau kita mungkin bisa memperbesar, mungkin kita bisa memutarnya, gitu ya. Nah, untuk menunjukkan perubahan-perubahan ini, saya akan menggunakan sebuah kode yang saya modifikasi dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya ya, video kita sebelumnya. Dan di sini saya membuat sebuah poligon baru dengan tiga buah titik. Ya, kalau mungkin teman-teman sudah lupa, bisa melihat kembali di video-video sebelumnya kegunaan dari masing-masing perintah ini. Ya, di sini saya akan membuat sebuah poligon dengan tiga buah titik, sehingga hasil daripada web saya ini akan menjadi seperti ini, yaitu sebuah segitiga di tengah kanvas saya.
Nah, di sini kita akan memulai untuk membuat transformasi kita dengan membuat sebuah script baru. Jadi saya akan menambahkan sebuah script baru. Di sini saya akan pilih Explorer. Kita akan pindah ke library kita dan kita akan tambah sebuah file baru di sini, new file, yaitu yang akan kita beri nama transform.js. Nah, transform.js ini harus kita include di dalam HTML kita. Jadi di HTML kita, di bagian head dari HTML kita ini, kita juga akan menambahkan di sini sebuah script baru, yaitu dari lib/transform.js. Oke, jadi kita akan membuat codingan kita ini fungsi-fungsinya di dalam transform.js ini. Nah, di sini yang kita akan bahas sebenarnya adalah 3 buah transformasi dasar yang terjadi pada benda 2 dimensi, yaitu pergeseran, rotasi atau perputaran, dan penskalaan, yaitu membesar atau mengecilkan sebuah benda. Nah, transformasi yang pertama yang akan kita pelajari adalah yang namanya pergeseran, atau kita juga sebut sebagai translasi. Ya. Oke, misalkan di sini kita punya sebuah segitiga dengan 3 buah titik, yaitu 100, 50, 50, 150,50, dan kita pengen memindahkan segitiga ini ke samping misalkan. Nah, dan sebuah Y barunya adalah titik lama ke Y ditambah dengan T dot Y. Jadi jumlah pergeseran X, jumlah pergeseran Y. Sehingga kita akan kembalikan di sini sebuah objek baru, yaitu di mana X-nya adalah X baru, dan Y-nya adalah Y yang baru. Kita akan kembalikan objek baru seperti itu. Jadi kita sekarang punya sebuah function, namanya translasi, di mana kita bisa menggeser setiap titik sejumlah translasinya. Kita coba ya fungsi ini ya. Maka berarti sekarang kalau kita punya seperti ini, maka kita bisa melakukan perpindahan untuk masing-masingnya. Kita akan punya sebuah titik di sini. Sebuah array baru aja ya. Kita akan punya sebuah array baru. Array 2 misalkan begitu. Akan dikosong dulu aja. Nah, kita akan menggeserkan, pindahkan tiap titik di sini. Jadi kita akan geserkan point array ke 0, point array ke 1, dan point array ke 2. Kita akan nanti geser dengan menggunakan fungsi translasi. Translasi, yaitu titik awalnya adalah point array ke 0, gitu ya. Kemudian kita akan pindahkan sejumlah, misalkan 100,0. Jadi kita akan pindahkan dia 100,0, seperti ini. Nah, di sini kita bisa pasang dia dalam sebuah variabel, misalkan ini titik, translasi. Ya, detik ini adalah dia mengambil dari point array ke 0 yang sudah digeser X-nya 100. Ya, kita akan masukkan dia ke dalam point array kita. Yang kedua. Berikutnya kita bisa lakukan hal yang sama. Temp adalah translasi lagi dari point array ke 1 kali ini dengan translasi yang sama, yaitu X-nya kita akan geser 100, Y-nya kita akan geser 0. Ya, kita akan push juga dia ke dalam sini, dan kita akan lakukan hal yang sama, tapi untuk point array yang kedua. Nah, kalau kita sudah punya seperti ini, maka kita bisa gambar aja poligon yang baru, yaitu menggunakan image data saya, tapi kali ini bukan point array yang biasa, tapi point array-nya yang kedua, dengan warna yang misalkan berbeda. Nah, di sini kalau kita lihat hasilnya, kita akan punya sebuah segitiga baru yang sudah bergeser dari segitiga yang lama sejumlah 100 X. Kalau kita pengen pindahkan dia ke atas, berarti kita juga akan melakukan hal yang sama aja. Kita bisa lakukan hal yang sama, misalnya seperti ini. Nah, coba mungkin namanya diubah begitu ya. Lakukan hal yang sama. Point array 3 misalkan. Dengan warnanya, misalkan warnanya biru aja. Di sini saya akan ganti, bukan di X, tapi dia berada di Y pergeserannya. Sekarang kita bisa lihat hasilnya, kita akan punya sebuah segitiga berwarna biru yang berada 100 perpindahannya dari atas ke bawah. Kesimpulan, transformasi adalah dasar penting dalam grafik komputer. Translasi menggeser, rotasi memutar objek, kombinasi menghasilkan efek kompleks, sangat berguna dalam animasi game dan desain grafis. Saya akan bertanya pada Galuh.
Apa yang dimaksud dengan kombinasi, transformasi, dan bagaimana urutan transformasi mempengaruhi hasilnya? Kombinasi transformasi adalah penerapan lebih dari satu jenis transformasi seperti translasi dan rotasi. Urutan transformasi sangat mempengaruhi pada hasil akhirnya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Saya bakal tanya ke Fitri, apa saja jenis-jenis transformasi dalam grafik komputer dan jelaskan masing-masing secara singkat. Baik, saya izin menjawab pertanyaannya. Jawabannya, jenis transformasi dalam grafika komputer ada translasi, menggeser posisi objek tanpa mengubah bentuk atau ukurannya, lalu rotasi, memutar objek terhadap titik tertentu, misalnya titik asal, skala, memperbesar untuk atau memperkecil ukuran objek, refleksi, mencerminkan objek terhadap garis tertentu, sharing, mengubah bentuk objek menjadi miring, atau menggeser ke arah tertentu. Presentasi kami kali ini, terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.